أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah ciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan pereratlah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram terhadapnya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mugia Allah subhanahu wa ta'ala maparinan rahmat khususna kanu ngawaskeun utamina ka urang sadayana anu ngadangukeun. Hadirin kaum muslimin anu dipihormat, salajengna cara anu dianti-anti ku urang sadayana tausiah dina raraga Walimatul Urus pun Sandi Nuryanto sareng Neng Aprilia. Mudah-mudahan ieu janten bekal kanggo urang sadayana. Bukituna kanggo pangersa Bapak Kiai Haji Asep Rohiddin MAG di haturana. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamana salawatna itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah di hadapan Amekaramun, para alim ulama, para pinisepuh, tokoh masyarakat, tokoh daerah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, para jemaah ibu bapak undangan rahimakumullah yang datang dari dekat maupun dari jauh, wabil khusus keluarga besar yang sedang diliputi dengan kegembiraan, yang sedang bersukacita kersana Bapak Sardono Mulyono dan Ibu Tuti Nurhayati. Alhamdulillah pagi ini Allah menakdirkan dan Ananda Sandi ini adalah hari yang bersejarah bagi Ananda. Tidak akan terulang lagi seumur hidup ini. Ananda didukung selain ibunda ayahanda tercinta, keluarga semua, masyarakat, para alim ulama, barusan alhamdulillah pengatur waktos menata acara Al-Mukarram luar biasa. Terus merudul doa ke hidup. Yakni hari ini kita diundang, disampaikan insya Allah besok Ananda Sandi, ini dia. Nuryanto Sardono, ganteng kalem, masya Allah. Iya foto nak asli langkung hebat pak. Kumawe ramananya. Man punten man. Diikat, masya Allah. Alhamdulillah. Saya. Punten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Besok akan dilangsung akdun nikah dengan putri idamannya Neng Aprilia Dwi Kantina. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Tak inti nama etak disuunkeun etak doana. Ya. Mari itu sekarang doa Kang Uwi lah. Hamba Allah yang mulia, jemaah rahimakumullah dan jemaah sekalian yang ikut nonton lewat TPDM, by Facebook DM streaming. Mohon izin sejenak Pak, tak sayang maka tak kenal. Kalaupun ini bukan yang pertama di Magaasih keliling-keliling. Nanti di bulan Juli, insya Allah kita ketemu lagi Bu ya. Baik, ya. 104,7 Rama FM Bandung. Terus apal tong luni akhirnya tiap subuh ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara di dalam luar negeri bisa dikasih tahu, di share ngaji ini live sejak tadi awal di TPDM by Facebook. Kata kuncinya passwordnya DM streaming. Jadi saudara kita salon besan kasih tahu, Ananda calon istri tercinta kasih tahu ya, tonton gitu pengajian di Marga Asih ya. Mudah-mudahan habis nikah nanti bisa sama-sama bulan madu ke Mekah umroh. Ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5
Khimar di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Untuk warga masyarakat Margasi badai daftar Bu, nanti bisa menghubungi. Ini Bu apa Bu? Nanti silakan merapat aja ke Bapak Ketua RT Pak Haji Beli dan Haji Siti Rukoyah, mangga Ibu ya. Alhamdulillah. Uninga Ibu, uning apa Bu? Uninga Bumi di mana? Allah we anjeunna lah. Untuk keberangkatan nanti Oktober Bu ya. Masya Allah, untuk Juli udah full box, tinggal terbang. Baik, kita mulai ngaji. Kali ini kita akan mengangkat bagaimana fotokopiannya. Ada? Dengan tinggal fotokopi. Itu ya. Baik, ini temanya ya. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kiat mewujudkan rumah tangga bahagia. Bahasa Qur'annya sakinah. Ibu Ustadzah tadi sudah menyampaikan ayatnya, An-Nisa ayat 1, Masya Allah luar biasa. Kemudian Rum ayat berapa? 21, luar biasa ya. Dengan Allah memiliki rumah tangga yang sakinah, saya kira ini bukan cuma idaman Ananda yang baru mau menikah, pengantin baru, orangnya pengantin bari, terus incuan, terus leklok, keluarga. Selalu mendambakan rumah tangga yang bahagia. Maka Ananda Sani, rumah tangga Ananda nanti bukan cuma bahagia dunia, sebentar dunia mah. Sekilas info ya Pak, pribados Bapak sepuh sekalian, tinggal sesana yuswa orang teh Pak. Wallahu a'lam. Rugi kalau kita minta bahagia dunia saja. Al-Baqarah ayat 200. Ada manusia yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Titik bisa gitu dah. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia, rezeki berlimpah ruah, uang ingin banyak, harta ingin banyak, hutang ingin jangan. Ya. Dikasih sama Allah segalanya, kehidupan dunia, kemewahan dunia, Masya Allah dikasih sama dia, tapi hanjakal wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat kelak dia tidak mendapatkan secuil pun kebahagiaan akhirat. Wa minhum may yaqul, sebagian lagi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Doa tawab tuh. Kun yamani kaja aswad eta doa Bu. Apa? Mun tinggal angkatna matak ge. Terus apa doana? Itu yang kita harapkan. Ya Rabbana, kami mohon hidup kami bahagia. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Plus kami jauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Nah, ini hebat. Nah, rumah tangga Ananda Sandi, rumah tangga kita semua harus seperti itu. Nah, kurang lebih itu akan kita kaji sehari ini. Ya, baik jemaah rahimakumullah. Nah, nikah itu mudah nggak Sandi? Saya nikahkan nih, lihat nih. Dengan Musdalifah binti Haji Matto dengan mahar seperangkat alat salat
tunai karena Allah. Semangat. Saya terima nikahnya Haji Mato binti Musdalifah. Salah aja. Saya nikahkan kamu terus dengan semangat. Musdalifah binti Haji Mato dengan mahar seperangkat alat salat tunai karena Allah. Nah, gitu. Saya terima nikahnya Musdalifah dengan seperangkat Haji Mato. Saya nikahkan kamu dengan Musdalifah binti Haji Mato dengan mahar seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah binti Haji Mato dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Sah. Besok itu Ananda akan seperti itu. Sahnya hubungan dua sejoli laki dan perempuan dalam Islam melalui akdun nikah. 5 rukun nikah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, syahidain 2 orang saksi, ijab dan kabul. Ijab pernyataan menikahkan dari wali, kabul penerimaan siap menikah dari pengantin laki-laki. Ya, tapi kada itu semangat tenang ya. Luar biasa. Ada lagi nih, banyak orang yang mengatakan bahwa katanya rumah tangga itu akan bahagia. Ini teori barat ini, Sigmund Freud. Kalau usianya ada perbedaan 5 tahun. Laki-lakinya 25, istrinya 20. Kalau 30, 25 katanya. Tapi sejarah membuktikan Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menikah di usia 25 tahun, Siti Khadijah radhiyallahu 40 tahun. Sepuan siapa, Bu? Siti Khadijah. Bahagiakah beliau? Catatku sadayana, tidak ada rumah tangga yang paling bahagia di muka bumi ini kecuali bahagianya baginda Nabi SAW bersama Siti Khadijah. Jadi faktor usia itu bukan sesuatu yang sangat menentukan kebahagiaan rumah tangga. Jadi saya lihat, mana buktinya Pak? Nih lihat nih. Ada lagi Pak. Ini Bapak Wali. Kade sing deres nikah gente ulah siga kieu. Saudara tangga Bakyar. Ya Pak, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Si bapak ngalamun atuh. Saya nikahkan dan kawinkan anakku Sari binti Mat Aji dengan saudara Bintang bin Rades Kutni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin dibayar tunai. Alhamdulillah. Si Ujang tadi bawa ke mana? Abang gosah. Adengin banyak luka-liku pernikahan Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ini di desa Al-Isyaki di Saladin, Irak, baru-baru ini ada perayaan istimewa. 3 pasang pengantin menikah berbarengan. Unik karena ketiga pengantin berasal dari satu keluarga. Anak aki nikah sekaligus Pak. Karena salah satu dari pasangan pengantin berbeda usia 70 tahun. Masya Allah. Berikut laporannya. 70 tahun bedanya usianya. Tarian pria di desa Al-Isyaki di Saladin, Irak ini menandai pesta pernikahan 3 pasang pengantin. Salah satu pasangan yang berbahagia itu adalah Muslai Muhammad berusia 92 tahun yang menikah dengan Muna Al-Jaburi yang baru berusia 22 tahun. 92 nikah ke 22 tahun. Cek pengantin Pak Megat mah alhamdulillah. Cek istrina begitu Bu. Jadi yang namanya kebahagiaan itu ini Bu, lebih hebat lagi nih. Nih. 103 tahun nikahi gadis 30 tahun meski sampai harus dipapah ke pelaminan. Seorang kakek tua yang sudah berusia 103 tahun warga Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan kembali menikah. 103 tahun isinya 30 tahun. Bahagiakah? Lihat wajahnya. Bahagia. Ini namanya sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi saya tegaskan, tidak tergantung kepada faktor usia. Ya, yang kedua, tidak tergantung kepada faktor harta. 3, tidak tergantung pada faktor pangkat dan jabatan. Baik, jemaah rahmatullah. Nah, kita lihat dari dasar kita ngaji. Ini bukan sama umum kajian Bu ya. Kalau kajian itu ada ayatnya, ada hadisnya, ibu pulang bawa ilmu.
Yuk kita lihat bagian A, perintah dan keutamaan menikah. Mana perintahnya? Nih, hadis sahih rawi Ahmad juga wal Bukhari. Nomor hadis 1905. Ya ma'syarus syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Sabda Nabi, siapa di antara antum yang sudah istita'a, yang mampu fisiknya, ya, mampu akalnya, mampu materinya, maka falyatazawwaj, jangan lama-lama bujang, segera menikah. Nah, yang jomblo nih gawat nikah. Yang udah tinggal wafat nengan deh. Kenapa? Ini alasannya, fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya dengan nikah itu pandanganmu akan terpelihara. Bujangan duda lewat pasar, lewat alun-alun banu herang-herang Pak di kota mah. Cimburinya ya, kaca mobil herang kan tuh. Ya, kalau temperatur seksualitasnya, libidonya tinggi, tegangannya bahaya Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau kurang-kurang iman, bisa-bisa setan menggodanya melakukan kemaksiatan. Dengan nikah, maka insya Allah pandanganmu akan terpelihara. Bahkan wa'asanil fajr, ya, fajr itu punten, fajr itu laranganmu pun akan bisa terpelihara, tidak melakukan seksualitas di luar syariat. Kumaha nikah hoyong mudah tebega? Nah, jawabannya wa man lam yastati fa alaihi bisyam. Barang siapa yang belum mampu menikah, lain tahayang palai nikah teh tebega modal, maka fa alaihi bisyam, saumlah dia, fa innahu lahu wijaun, dengan saum insyaallah Bahida akan menurunkan temperatur, ya, seksualitas. Senin Kamis masih pada keneta seksualitas, tambahan ayyamul bid 3 hari tiap bulan. Tanggal berapa Bu? Tanggal 13 masih kene we tekop ningali mengalangkung saum Daud insyaallah. Baik, satu, perintah menikah. Hadis Rasulullah di dalam Quran surah An-Nur surah 24 ayat 32, di situ disebut keutamaan menikah. Enggak catat Bu. Apa itu? Dengan menikah, satu, akan mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum wa ankihul ayama minkum wassholihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih single, yang masih sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak dinikahkan dari hamba-hamba sahaya kalian, baik hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnimullahu min fadlihi, jikalau mereka dalam keadaan miskin sebelum menikah, maka Allah menyatakan yughnimullahu min fadlihi, maka Allah nanti akan memberikan karunia kepada mereka, akan memberikan kemampuan pada mereka. Tuh Pak, motivasi di Allah. Tong sieun nikah we, Allah nanti akan berikan karunia. Maka di antara 8 poin cara Allah menurunkan rezeki dalam Al-Quran, ada sebabnya karena menikah. Ya, wallahu wasi'un alim, Allah zat yang maha luas lagi maha mengetahui. 3, menikah itu melengkapi separuh dari agama. Hebat Pak, saya ulangi, menikah itu melengkapi separuh dari agama. Yang belum menikah setengah nanti agama nanti. Can sampurna Islamna. Yang belum punya pasangan kuat neangan deui. Kami sempurna. Ini hadisnya nih. Ya, saya bacakan nih. Hadis At-Tabrani. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Ya, beliau menghasankannya, tapi secara jumhur sahih.
Iza tajawwadal abdu, barang siapa yang menikah maka pakodis takmalan nisfuddin, maka dia telah melengkapi separuh dari agamanya. Falyattaqillaha fima baqi, dan lengkapilah sisanya, setengahnya. Tuh. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, madhab yang keempat luar biasa. Malamnya, siangnya ditinggal wafat oleh istrinya, malamnya nikah lagi. Tuhnya orang dia begitu, maknya aja. Ini ulama besar nih, karena beliau ngaji ilmu, tahu ilmunya. Santri-santrinya bingung, ya Syekh, kami ini bingung kunaon. Apakah mengucapkan istirja atau tahniyah, innalillah atau barakalaka? Kenapa gitu? Kok siang ditinggal wafat, malam nikah lagi? Aku takut, aku tidak mau semalam pun kehilangan setengah agamaku. Ya, makanya menanggapi masalah hukum jangan sama adat. Adat bicara berem kene ku bukan geus dikawin deui ka cida. Syariat mengatakan cepat menikah. 3. Baik, yang keempat, menikah dijamin mendapat pertolongan Allah. Hadis ini salah satu hakun Allah ya'aunuhum. Ada 3 golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan dari Allah. Artinya 3 kelompok manusia ini mendapatkan jaminan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ima di dunia apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk nih dalam 3 kelompok hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapa? Yang pertama, wal mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ibu sumping kade itu jihad, Bu. Nyumpingan majlis taklim jihad, Bapak nyumpingan salat berjamaah setiap dinten 5 kali, sadinten sawengi adzan berkumandang, hayalah salat duhur datang, hayalah falah asa datang. Terus langkah-langkah kita menghadiri taklim ini termasuk jihad, insya Allah. 2. Wa mukatabul ladhi yuridul ada, dan seorang hamba sahaya yang berusaha untuk menebus dirinya. Nukatilu, nah wan nakihul ladhi yuridul afaf, hamba Allah yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Tuh, siapnya, tenang. Jadi Asandi akan tembus hamba Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah. Asa nikahnya tadi, ya. Wan nakihu alladhi yuridul afaf. Nikahnya bukan sekedar untuk melampiaskan nafsu syahwat saja. Itu salah satu bagian bonus nikah. Ibadah pangraosna tayadi nikah, Pak. Itu, tapi niatan ibtigoa mardha dilai, mendapatkan ridho Allah, ingin menjaga kehormatan. Baik. Sesi kedua, ini yang paling penting nih, tujuan nikah dalam Islam. Setiap perintah dalam Al-Quran, sunnah Nabi SAW pasti ada tujuan. Contoh, Allah memerintahkan sholat, aqimi sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wa munkar. Allah memerintahkan saum, kutiba lakum syiyam la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa zakkihim biha. Pasti ada hikmah-hikmahnya, ada tujuannya, dan tujuan setiap ibadah itu sangat mulia. Demikian pula dan pernikahan. Masya Allah, hadis kalian, sekarang dunia baru menderik ajaran Islam. Benar Islam ya, Pak. Hanya dalam agama Islam lah turunan kita, nasab itu teratur, rapi, aman, nyaman, sehat. Orang lain yang membebaskan hubungan badan dengan sesama jenis, naudzubillah, dan orang yang tidak dinikahi, banyak pasangan ternyata melahirkan beragam macam bencana. Nah, tidak perlu ungkap terlalu panjang, nanti terlalu dalam ngajinya. Baik, apa tujuan nikah Islam? Nih, 1,
diungkapkan di rujukannya Rum surah 30 ayat 21. Kita simak ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Hemat saya satu ayat saja Pak, untuk mencari jawaban yang tepat, yang lugas, yang komprehensif. Apa itu tujuan pernikahan, ini aja satu ayat saja. Di sini kita bedah nanti. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Masya Allah, ini sudah qadarullah, sudah fitrah Pak. Manusia itu senang pada manusia, nggak ada manusia senang kepada monyet. Ya, naudzubillah min dalik. Kalaupun ada itu penyimpangan seksualis, karena di Parioska. Kemudian itu rumah sakit jiwa. Litaskunu ilaiha, apa tujuannya? Supaya kalian merasa tentram bersandingan dengan pasangan hidup. Tadi Ibu Ustadzah hebat terjemahnya itu. Terjemah pakai intonasi, tekanan, dan mendekati mana supaya kalian merasa tentram. Jadi bagaimanapun suksesnya, kerjanya hebat, duitnya banyak, can bega boja mah Pak cuang cieng. Banyak itu. Penghasilan sakumaha ge beak wae manyangsang. Sukses buka punggur. Ini enggak ada bojo. Malepat. Quran mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kalian hidup di muka bumi ini merasakan ayem tentrem. Istilah Kabupaten Bandung mah diisili erang panon kacai jadi salewi kadarat di setah eta baldatun tajibatun rebun, berat sama dipikul, ringan sama di waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian supaya kalian bisa litaskunu ilaiha, maka kami kata Allah menjadikan di antara kalian dua hal, mawaddah warahmah. Terjemah Depak, jadikan kasih sayang. Kita bedah nanti. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada yang demikian itu penciptaan laki, perempuan, ditikahkan dan seterusnya, terdapat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah bagi makhluk Allah yang mau berpikir. Hadirin rahimakumullah. Baik. Dari ayat tadi kita ambil kesimpulan. Nah, kita nggak usah engal kartos, kesimpulan langsung. Ya, tong pungkal pengkol, kesimpulan langsung. Apa kesimpulannya? Tujuan pernikahan dalam Islam itu apa tadi? Litas kunu ilaiha. Artinya, Abu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Al-Baqarah 201, fid dunya hasanah wa fil akhirati, supaya kita bisa menikmati hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di tak kesimpulan. Pertanyaan besarnya adalah, Baca Bu, bagaimana caranya untuk mencapai keluarga sakinah, keluarga bahagia dunia dan aimah kada 2 semester ngaos nanya. Untuk tahu bagaimana harus 2 semester. Ya, mondok 2 tahun minimal baru dapat ketemukan. Jangankan ya, saya sendiri terus masih sedang belajar, Masya Allah. Ya, yang namanya bahagia rumah tangga itu ya susahnya luar biasa. Setingkat Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah, ujiannya pun luar biasa. Kena fitnah, kena gosip, itu setingkat Nabi. Ya, makanya jangan aneh. Cep Sandi tadi Bapak Al-Mukarram mengatur waktu mengatakan hidup itu nanti mau mengarungi bahtera rumah tangga, membengaringi lautan di sebuah perahu namanya bahtera rumah tangga. Mungkin ketika 1 mil 2 mil, oh indah dunia ini serasa duaan batu mengontrak KBG.
angin sepoi-sepoi kan, suara burung, aduh masya Allah, ombak riak-riak, nikmat banget. Tapi ketika udah ratusan mil, ribuan mil kena lautan, nah di situ baru angin gelebuk, ombak tsunami. Allahu Akbar. Maka kalau bata rumah tangga ini tidak kokoh, tidak kuat, naudzubillah, bisa oleng, terjerembab ke dalam lautan, gak akan sampai ke tepi tujuan, ini surga nanti. Nah, makanya siapa nih sekarang? Ini pas Pak Pangsa ya, mulem pengawasan teh, iya tabu. Sok di masa bagai biasakan sebelum ngaji ada tausiah, memberi bekal kepada calon pengantin khususnya. Gitu. Kalau saya di Tasik dulu belum menikah tahun 88 gitu kan. 89, 3 hari Pak, Bandung Raja Polah digembleng oleh para kiai di Raja Polah, di KUA Raja Polah. Pagi sampai sore, udah 3 hari bolak-balik dites lagi, baru dapat sertifikat yang lulus menang kawin gitu. Sekarang nggak ada yang begituan. Hebatnya sekarang sertifikatnya menang di potongan stempel, tapi pembinaan tidak dilakukan. Canggihnya zaman ayeuna. Sampai maaf, mantan kabogoh saya masuk ke bidan, dicek Pak, takut-takut ada janinnya. Aina mata ayah Allah. Nah, minimal adakan kajian seperti ini supaya nanti bekal untuk calon pengantin, juga untuk kita semua ya. Baik, kita bedah sekarang bagaimana caranya supaya litaskunu ilaiha, rumah tangga bagian akhirat. Nih jawabannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada 2, 1 dasar rumah tangga dengan mawaddah, 2 dengan warahmah. Tak gitu ya Bu, simple. Apa mawaddah itu? Nih, yang nama mawaddah itu ya tak lebih hanya meliputi 3 hal. 1 rupa, 2 harta, 3 jabatan. Non Bu, hiji non Bu, 2 non Bu, 3 apa Bu? Oh canggih, maga asih itu. Nggak lebih dari sini. Ya, rumah tangga itu harus didasari dengan mawadah. Rupanya ganteng, rupanya cantik. Harus didasari dengan harta, konglomerat, pengusaha tinggi dan sebagainya. Jabatan, jabatannya tinggi, harus itu. Mana hadisnya? Nabi menyatakan tunkahul mar'ah li arba'in. Ditikahnya istri itu atas dasar 4 faktor. 5 liha, wali jamaliha, wali hasabi, wali diniha. Karena rupanya, karena hartanya, karena nasabnya. 4 karena agamanya. Yang 3 ini cuma aksesoris dunia, sifatnya nisbi, sementara. Yang keempat itu yang abadi. Fadfar bidatidin dari batsyadak. Maka jika kau mengabaikan faktor agama, tunggulah kehancuran 2 belah tanganmu. Mualila rumah tangga. Tapi kalau mengutamakan faktor kesolihan, kealiman, insya Allah yang 3 nanti mengikuti. Yuk kita buktikan. Hadirin yang Allah muliakan, nih orang yang lihat rupa, yang namanya rupa manusia nggak ada yang abadi Bu. TK, bayi TK masuk SD, lihat Bu, masya Allah, SMP, SMA mejehna gelis, mahasiswa apalagi bintang kampus, menikah, punya anak 1, 2, 3, 4, 5, genep, geus dewasa nih budakna nikah, boga incu, akhirnya jadi jaga dicantik itu jadi hep. Lihat perubahannya Bu, Nini P. Calon neng gelis ya bakal kieu. Maka celaka kau nikah cuma lihat cantiknya saja. 19 tahun, cantik, tapi kita 9 di depan, 1 ditajong ka tukang 80 tahun. Cung dia magasi, aya gadis 80 tahun gelis. Taweh woh. 1, 2, yuk lihat lagi karena harta. Nih Bu, seorang TKI nikah di negara luar, ditikah oleh ownernya. Bu, apa maharnya? Emas setoko. Undangan semua dikasih cenderamata. Apa maksudnya? Sebentuk cincin atau gelang.
Masya Allah. Tapi sayang, Allah katakan Al-Imran ayat 15, 14 dan 15. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Celaka juga. Kadunya itu semewah-mewah dunia itu ada perhiasan keindahan yang sementara. Geletuk teh maut bu, dibawa ke emas ini? Tidak, ditinggalkan semua. Ada lagi karena pangkat jabatan tinggi bu, nih bu, orang sombong nih. Sombong pisan jelema tah. Saking sombongnya lihat bu, beda jama benghar bu. Mobil muka kagim, kalau muka lagi tuh. Lumpang jelma pejabat beda tinggal bu. Dada ti hareup tuh. Aku orang kaya cenah. Namaku Steve. Duit $900 juta kemudian dikalikan luas. Everyone does. I mean, why wouldn't you? Cenah benghar kaya pejabat tinggi tuh bu. Look around. Lihat, harta ini semua milikku, hasil usahaku. No one helped me. It's for my hard work. Everything I want. Orang nurut bukan mabuk tadi. I click. Loncat kamu. Beda ngerokok bu. Gaya ngerokok bu apa? What's my name? It's your boy Steve here, self-made millionaire, butler right in the back, Master Steve. So. Pertanyaannya, apakah akan selamanya dia sombong seperti itu? Kita lihat bu, cerita berikutnya. Nah, tiba-tiba lagi santai ada telepon bu. Nah, bos, ada telepon bos. Agak uai. Busy. It's from your doctor. Dari dokter pribadimu, kenal dokter cina. Steve, sorry Steve. Halo, Steve. Ayah naon dok? Tumormu sudah stadium 4. Umurmu tinggal 4 minggu lagi. Nyawamu 3-4 minggu lagi. Bu, lu sombong teh mewek tuh. Balas can paeh teh jelema teh. Bu dokter hasil penelitiannya umurnya 4 minggu lagi. Apa yang dia takutkan nih? Semuanya akan lenyap. Kekayaan tadi ke mana? Tuh. Ada lagi, ini masih mending nih, kebawa sampai tua. Seiring seirama, seia sekata, lihat bu. Jadi aki jeung nini tetap rumah tangga bahagia. Tuh. Tebega anak ngikut ucing ya tinggal ibu tah. Allahu Akbar. Tuh. Sabotol kuduaan, aya keneh sok ninieun. Aki nini mah geus wareg. Masya Allah. Katakanlah bahagia sampai begini, tapi tanpa keimanan juga akhirnya mereka akan mati juga. Hadirin yang Allah muliakan, maka itu yang kedua, bukan hanya mawadah yang harus mendasari pernikahan, tapi warohmah. Apa itu warohmah? Nah ini panjang ceritanya. Sebut lagi ya. Nih orang bu, ada 3 faktor. Kalau tadi rupa, harta, jabatan. Orang mana? Istiqomah. 2 bersyukur. 3 beribadah. 4 hak dan kewajiban. Ini kata-kata kuncinya bu. Kalau ingin mendapatkan warahmah, kita harus istiqomah. Bagaimana istiqomah dalam keimanan pada Allah. Jangan goyah, jangan terpengaruh. Tetap la ilaha illallah. 2 pandai bersyukur. Yang ketiga banyak beribadah. 4 laksanakan hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Baik, kita jelaskan. Istiqomah maksudnya istiqomah dan beriman. Hadis sekalian, ujian keimanan itu Pak, sejak zaman Nabi Rasul, para sahabat sampai hari ini yang kita alami sampai yaumul kiamat tidak akan berhenti. Masya Allah. Ketika kita dilahirkan oleh Allah, kullu mauludin yuladu ala fitrah, kita lahir dalam fitrah. Diharapkan ketika mati pun wala tamutunna illa wa antum muslimun, harus mati dalam keadaan muslim. Nah ini Pak, antara bayi sampai kematian ini pos ini. Di sini tantangan rintangan banyak sekali. Bersyukurlah orang yang istiqomah. Baik, saya gambarkan Pak. Dulu ya, ujian keimanan yang Allah berikan pada para sahabat. Lihat Bu, Bilal bin Rabah di Mekah dipukuli, dipecuti,
dipaksa. Apa maksudnya? Bercoplok iman Islamnya, lepas agamanya. Apa kata Bilal? Ahad. Allahu ahad. Tidak, Tuhanku tetap hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada coplok iman Islamnya kelaka capin sana Pak, cadu bungkuk haram dempak. Ahad. Lebih baik mati berkalang tanah sebagai seorang yang tauhid pada Allah ketimbang harus murtad pindah agama. Allahu akbar. Akhirnya kumaha capek nu nyiksa. Dan riwayat dijelaskan dipanggul batu nu kalintang ageuna keopatan, ditinihkeun kana selera Bilal. Tujuannya supaya copok iman Islam. Tapi apa kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Ini dia. Nah, kita bu istiqomah teh. Siap. Jempling duaan. Ku hujan ge eleh ah. Jadwal ngaos mau kena kuan tu sana beg hujan. Alhamdulillah. Nah, Ibu, hujan Pak hujan. Allah, masjid jadi kosong ngomong kita. Mudah-mudahan masjid itu kosong ya, Persib main dah. Saya pernah ngaji berkali-kali di Sumedang dengan Pak Haji Tasim dengan tim itu. Kosong jamaah. Ustadz, puntennya Persib main. Wayahna ditunda pengajian sampai 9:30. Namanya daratang, 2an eta ge. Allah, zaman Nabi istiqomahnya luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan. Ngeri Pak. As-sabiquna awalun 30 sahabat Nabi pertama di Mekah dilempari batu. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, dan masih banyak lagi. 2, kalau ingin dapatkan warahmah rumah tangga, kasih di Allah harus pandai bersyukur. Yani bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah pada kita. Hadis sekalian, Allah janji di Ibrahim ayat 7. La in syakartum lazidan. Syukur nikmat ditambah, kufur awas siksa yang akan turun. Mana nikmat Allah yang banyak itu? Di antaranya Pak, nih ayatnya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin sekalian, Allah tuh maha adil, maha rahman, maha rahim. Sebelum Allah menciptakan manusia, Pak, fi syiddati ayam, Allah menciptakan bumi langit dan segala isi dalam 6 masa. Satu periodenya wallahualam mungkin ribuan jutaan tahun, udah lengkap bumi langit isinya. Diciptakan Allah menciptakan kita supaya manusia merasa nyaman hidup di muka bumi ini. Mana di antara nikmat-nikmat Allah? Lihat Bu, lihat Bu, ikan di laut Bu. Masya Allah. Ratusan ribuan juta macam ikan, nu koneng, nu hejo, nu belang, eta kumaha nyiptakeunana Pak. Ya. Dan sebelum manusia ada, Allah sudah menciptakan laut yang luasnya 2 kali daratan. Masya Allah. Yang usina Bu dilakukan ku Allah. Tidak ada program di Indonesia Menteri Kelautan melakukan lauk ke laut aya. Nu aya cugumacana ngalak lauk di lautan. Tinggal apa? Tiap dinten eta lauk di laut di alang ku jelema. Sakali ngalak Allahu Akbar. Sakali ngalak apa tinggal? Bukan kiloan, tonan. Dan yang kayak gini bukan 1-2, mungkin jutaan kapal di seluruh dunia. Allahu Akbar. Di pelakantara, di alaan terus terbuka ke era. Ibadah ente. Allahu Akbar. Hadirin Allah yang senang burung Pak nih Bu. Nah Pak ini lihat. Indah. Tah Pak Jetasin kita untuk burung indah tuh. Flora dan fauna beragam macam ini semua lagi Allah ciptakan untuk melayani kehidupan manusia, melengkapi kehidupan manusia. Bu, orang healing Bu. Nih Bu, di mana Bu tah? Lihat. Tah kan oke healing deh Bu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan Allahu Akbar. Ke kebun lihat nikmat Allah Bu. Pohon apel lihat. Ketika musim apel tiba, para petani akan memanen buah apel dengan digoyangkan seperti ini. Setelah itu buah apel akan jatuh dan para petani akan lebih mudah untuk memutinya. Masya Allah Bu, petik sendiri Bu, lihat Bu. Seperti inilah enaknya berbudidaya tanaman buah anggur. Saat proses pematikan, kita sebagai pemilik bisa sambil mencicipi buahnya. Tentunya hal ini memiliki sensasi tersendiri. Kita saha nu nyiptakeun anak. Allah aja lah. Kalian percaya nggak guys?
Masya Kalau ada Allah. buah-buahan yang ukurannya super jumbo, Sakinta bahkan langkung beratnya bisa mencapai beratnya, 1 kintal lebih loh. Seperti buah Alladzi semangka ja'ala yang karena lakum saking besarnya sampai ardo firasha was samaa binaa wa anjala minas samai ma. Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, laut sebagai naungan, menurunkan hujan, dan jadi beragam macam tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan. Ya, rizqan lakum, gratis untuk kalian semua. Kurang kumaha Allah ka urang, Bu. Tidak usah main rekening panon poe, rekening saya gratis. Cuma satu kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Jangan kali-kali kau jadikan angdad, sembahan selain Allah, setelah kalian mengetahui diciptakan oleh Allah. Hidup di bumi ciptaan, tuang leut rezeki dari nyembah ka patekom, datang ke gunung, naudzubillah. Ya. Nah, hadirin Allah, Madinah kita lewat terus. Nih, hadirin yang Allah muliakan. Berikutnya. Nah, tapi kalau syukur nikmat ditambah, kalau kufur azab yang akan turun. Nih Bu, kayak punya saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Allah mengazab Qarun, bagaimana Allah mengazab Namrud, Assalamualaikum warahmatullahi azab wabarakatuh. kaum Ad dan Samud dan sebagainya. 3, untuk mendapatkan warahmah apa Bu? Ibadah. 1 tadi istiqomah, 2 syukur, 3 ibadah. Artinya suami istri yang sudah punya putra, anak-anak, incu mintu aminantu, semua keluarga besar kita harus siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahagia insya Allah. Pertanyaannya Bu, kenapa kita mesti beribadah? Dan apa di antara poin ibadah? Ibadah itu segala bentuk pengabdian kepada Allah dengan niat lillah, dengan itu cara-cara yang telah Allah gariskan, Nabi contohkan. Salah satu poin aja Bu, karena waktunya udah 1 jam nih kita ngaji. Poin ibadah yang paling penting dalam Islam setelah tauhid adalah sholat. Kan rukun Islam ada 5 Bu ya. 1 syahadat, 2 sholat. Yang lain-lainnya nempel pada sholat Pak. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, ini panggung indah banget. Tapi kalau nggak ada tiang, kira-kira apa yang terjadi? Ambruk. Rumah gedung semua nih indah banget, hebat, luar biasa. Sok nggak ada tiangnya gimana tuh? Runtuh. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agamanya, tegak Islamnya. Bapak kalau jadi owner mencari karyawan, yang pertama kali ditanya naon apa biasanya? Skill, apalagi ijazah asli atau palsu, kan gitu intanya itu. Pengalaman itu kan. Padahal menurut Al-Quran nih Pak nih, Toha surah 20 ayat 132, kalau ingin punya pekerja yang amanah dan jawab, tanya sholatnya. Nih lihat Bu, أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى wa'mur ahlaka bisolati, perintahkanlah olehmu ahlaka, keluargamu. Siapa? Anak, incu, minantu, semua yang ada di rumah kita, termasuk pekerja di rumah, pembantu di rumah, supaya mereka tegak istiqomah mendirikan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Wastobir alaiha, dan engkau mesti bersabar ketika merintahkan istri, merintahkan suami, anak untuk sholat. Pang berat-beratnya di keluarga Pak, nitah sholat karos Pak. Sok kita shopping, paulah tidak banyak kamu lumpat di payun ibu-ibu. Ayo sholat, bapak hula we, jangan sholat, ibu hula we sholat, apa sholat, gitu. Tapi Allah janji, la nas'aluka rizqa, nahnu narjuka, kami nggak minta rizki kepadamu, kami nggak butuh sholatmu, ibadahmu, justru kamilah kata Allah, nahnu narjuka, yang akan membagikan rizki kepadamu. Tuh Pak, di pintu rizki tong tepi-tepi sholat Pak. Nabi sholat ketua tepi rizki datang, lihat tuh sholatnya, jangan salahkan sholatnya Pak. Itu
Yang pertama Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal alladzina hum fi sholatihim khasyiun. Salat yang akan menjadikan mendatangkan rezeki itu salat yang khasyiun, yang khusyuk, daimun, yang dawam, yuhafilun, yang dipelihara. Ya maka salat Allahu Akbar dengan kunci 2 poin terpanggil iya salat. Dari takbir sampai salam yang diingat di pikiran, di benak hati bukan sholat ingat kepada Allah, yunaji rabbahu, berhadapan Allah. Nuliamutnya program kerja yang hajat, program isukan ke kamana terus sadar menuju sholat lohor teh badai salam nah hulang lila opat tilu jemaah yang Allah muliakan. Nih saya kasih contoh Pak, kadang-kadang kita malu lihat hamba Allah tanpa daksa, tidak punya kaki, cuma mengenakan 2 tangannya, tetapi Masya Allah dalam narasinya dia tiap malam tahajud, dia sujud pada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, umat ruku sujudnya Bu, lihat nih, barangkali oleh teman-temannya dia dibully, tapi di hadapan Allah mohon maaf mungkin yang bersangkutan lebih mulia ketimbang kita yang sehat, punya kaki, punya tangan. Masya Allah. Ada lagi Bu, Masya Allah, hamba yang taat kepada Allah, kalaupun di jalan tol, di jalan raya, azan memanggil, Allah manggil, dihentikan truknya, dia short begitu. Saya tanya, adakah di Bandung yang seperti ini? Malah ya hese pas lapar mah waktu urun lo harus pas sholat mah kewe aja. Hadirin rahimakumullah. Baik, lanjut lagi nih. Bu, Allah Rasul menyatakan orang kalian itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan keseharian. Ahli sholat insya Allah beliau akan diwafatkan ketika sholat husnul khatimah. Allahu Akbar. Ini hamba Allah, ini asli CCTV ini. Ketika beliau jadi imam, rukunya kok nggak biasanya, lama rukunya. Ibu kalau baca subhanallahil azim berapa kali? 3 kali ya. Sujudnya lebih lama, sampai sap yang paling belakang culengge ngangkat silanya gitu. Nah sujud kene tinggal ibu nih, ini nih pan nggak boleh Bu ya, nggak boleh angkat kepala imam lagi sujud, karena saking lamanya. Heran, kenapa imam ini lama banget sujudnya? Tuh, hita. Pas diangkat kepalanya, gila-gila tering cerita imam teh, nundutan gitu, terus sare. Pas diangkat, tuh. Ternyata, mau sujud kene, judai. Tapi lama lagi. Kenapa? Tiba-tiba, innalillah. Allah mewafatkan beliau dalam keadaan sujud. Kalau begini solusi yang dilakukan, maka makmum yang paling depan maju ke depan melanjutkan sholatnya. Allah, ini disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, seorang anak Bu yang luar biasa, kalaupun sakit impusan oksigen, tapi karena ibadahnya hebat kepada Allah, Rasul mengatakan sholli qaiman, mampu berdiri kau salat, nggak mampu silakan waqafa qaidan, duduk, nggak mampu wa ala janbin, nggak mampu salat dengan duduk berbaring, salatlah dalam hati, nggak mampu tekada salat buah ka masjid salatkeun beres. Jemaah yang Allah muliakan, Masya Allah, ini saya banyak mengutip ya konten-konten yang bagus sekali nih Bu. Tidak punya tangan, kau tadi tidak punya kaki, tapi ketaatannya luar biasa pada Allah Azza wa Jalla. Bu, nih laki-laki yang kuat di dunia. Ini adalah Muhammad Abdurrahman, pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Masya Allah. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Masya Allah. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat. Ananda Sandi yang Bapak sayangi, Ibunda Ayahanda sangat sayangi, jadilah Ananda laki-laki yang kuat di muka bumi ini.
Siapa Pak? Laki-laki yang kuat bukan yang secara badan tinggi besar, bukan. Laki-laki yang kuat sahabat Nabi dari Allah, laki-laki yang setiap hari dia berani memenuhi panggilan Allah 5 kali, duhur ke masjid, balik lagi, asar ke masjid. Sibuk apapun Allah manggil, siap ke masjid. Itulah laki-laki yang terkuat di muka bumi ini. Usia 111 tahun, jalannya sudah bongkok, matanya buta nggak melihat, Masya Allah. Dia sanggup tiap hari 5 kali bolak-balik ke masjid, kalaupun dengan mengantengkan tambang dari rumah ke masjid untuk menuntunnya. Ya, hadirin yang Allah muliakan. Baik, terakhir yang keempat Bu, apa Bu? Oh ya ini Bu, udah tahu ini? Kalau sholat itu Bu, Nabi katakan as-sakinah, as-sakinah, harus tenang. Susu, jangan rusuh seperti ini Bu. Harus istiqomah dalam soal itu Bu ya. Dikira condong sih kan kalau di Bandung ya. Kereta api belum lewat, belum maju, adzan datang. Mending maghrib dulu. Tengah-tengah sholat kereta api disadar. Ternyata banyak yang tidak istiqomah, membatalkan sholatnya. Awas Bu, fawailul lil musallin Pak. Neraka wel bagi orang yang sholat ini. Apapun yang terjadi, hatta ketika perang tidak boleh membatalkan sholat. Anissa 101. Oh, cek imam teh saya mah kaganggu, kabaku sekaba-kaba. Tapi ketika jemaah sudah naik kereta api, dia pun lari Pak. Masya Allah. Nges naik ternyata sendalna tinggalun tuh. Satu lagi di masjid Pak, kalau Bapak sendirian jangan menerikan makmum tunggal. Ayo idas sholat, diperintah Nabi supaya mengulang. Caranya cari teman, ngada toel belakang kiri kanan, kemundur. Yang tengah alhamdulillah bagir mundur, nges mundur, di toel deui. Tong diturutan. Jamaah yang Allah muliakan, baik. Ya. Kagok Pak, tamatkeun. Nih yang paling seru nih. Ini paling penting. 1, istiqomah. 2, syukur. 3, ibadah. 4, laksanakan hak dan kewajiban. Adanya problem di rumah tangga, sampai tiap hari di radio dapat pertanyaan, entah suami mengadukan istrinya, istri mengadukan istrinya, talak berjatuhan dan sebagainya. Sebetulnya benang merahnya, akar permasalahannya karena suami istri tersebut belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Rumah tangga akan bahagia kalau dibangun oleh suami yang soleh, istri yang solihah. Istri yang solihah, suami yang soleh, dua-duanya taat pada Allah. Coba lihat Fir'aun, istrinya siapa? Solehkah dia? Beriman. Tapi karena Fir'aun ya, yang mengatakan musyrik pada Allah, Ana rabbukum ala, bahagia ke rumah tangganya? Tidak. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Rasul, karena istrinya justru menentang ajaran yang dibawa, juga tidak bahagia. Yang bahagia itu yang repok Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah dan Ummul Mu'minin, para istrinya solehah bahagia. Ya. Nah, apa hak dan kewajiban itu? Nih Pak, jadilah istri yang soleha, suami yang soleh. Ketika suami melaksanakan kewajiban kepada istrinya, catat Bu, hakikatnya dia sedang memenuhi hak istrinya yang ada pada dirinya. Sebaliknya, ketika istri ini melakukan kewajiban kepada suaminya, hakikatnya dia sedang memenuhi hak suaminya yang ada pada dirinya. Nabi saya mengatakan, ad-dunya mata'un, dunia ini perhiasan, keindahan yang selalu diperebutkan orang, sampai orang mengorbankan nyawa orang lain, injak bawah, sundul atas, sikut ikan, yang penting aku dapat, kan begitu ayana gitu. Tapi wa khairu mata'iha al-mar'atus sholih, ketahui tidak ada yang terbaik di antara perhiasan dunia kecuali hadirnya seorang wanita yang solihah. Dunia ini kecil, lewat semua. Kalau di rumah tangga itu sudah ada istri yang solihah. Semoga ibu-ibu solihah semuanya. Masya Allah. Yang gimana? 3 cirinya.
iza amartaha atau aska, diperintah suami selalu menurutinya. Daya ke heula atuh Pak, ibu teh capek, geus itu geus teu. Bapak palai siap gak. Palai kopi, palai tuang, kemana wae. 2, iza nadzarta syarka, dipandang oleh suami, istri selalu bisa menggembirakan hati suami. Pangantenan teh sanes ketika akad nikah hukum sampai tua ini aki siga pangantenan we. Jujur Bu, ke pangantenan gelis kan sagai tapelkeun 5 cm tah bedakna ge. Tos karieu tah ibu kantos sering dangdos bade bapak bade mulih damel boloraa. Seragam teh biasa daster geus bolong geus bau teh. Masak pakai daster, nyeusuh make daster, nyambel make daster, kulem jeung jogging nganggo. Untung soleha bapana. Allahu Akbar. Yang ketiga, istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan hartanya ketika suami ada. Bu, ulah siga kieu. Nih, lihat nih, akibat resiko tepinuh buta. Lihat Bu. Masya Allah. Amek-amekan weh kawin karunya kasalakina Bu. Masya Allah. Oh, siap make mawa tameng tuh, mesti dibaledog. Oh. Nyawe Bu tuh. Sanes di Bagasi ya mah. Duka di mana ya. Nah, Pak, saya kasih tahu. Kalau punya istri gede ambak, metode yang paling ampuh yang ditemukan para peneliti supados istri tina ambak jadi senyum, tina ambak jadi penuh kasih sayang. Tonton Pak, tong iceu Pak, ya. Ngahigak teu ambak tuh. Akur Bu, akur. Tuh nya akur Pak. Allahu Akbar. Ya. Bu, kadang-kadang Bu, ini umumnya saya tidak memponis ibu seperti insya Allah jemaah yang hadir ini dan yang nonton solihah sadayana, insya Allah sakapeng. Kadang-kadang dalam real kenyataan rumah tangga istri melayani suami. Jujur aja Bu, kumaha nu kieu tah? Sok Bu, nih Bu, dipanggil sama suami nih. Ma. Iya sayang. Dipanggil. Nah. Panggil lagi. Apa? Lu paham? Wihandai. Kalau resiko 300.000 per hari, lihat Bu, dipanggil ya Bu. Iya sayang. 100.000. 50.000 sapoe. Apa? Nah. Isi solihah mah tidak begini. Justru ketika suami sedang rugi, sedang sakit-sakitan, dagang terpuruk, kerja di rumah kan semakin dekat, semakin bisa memotivasi. Seperti Aisyah, Umminin dan Khadijah radhiyallahu anha, ketika Rasul ketakutan dapat wahyu, beliau yang membesarkan hati. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nih Bu, istri yang soleh tadi apa? Istri yang ketika dipinta suami iza amarta atau atka menurutinya. Tapi kade Bu, ya ulah siga kieu. Apa Pak? Bikin kopi dong. Bikin kopi. Bikin kopi. Ya sih Mama tak narik kolaborasi ya. Pak, minta tolong. Mama minta tolong. Ambilin panci itu Pak. Nah, panci. Nah, diisi air ya, diisi air. Terus langsung ini pancinya diempakkan di kompor. Terus kompornya dinyalain. Cetek gitu. Tek. Nah, tunggu sebentar ya. Sambil nunggu siapin ini ya. Ini dikasih kopi sama gula. Nah, 2 sendok kopinya. Nah, hop. Terus habis gitu gulanya sedikit aja ya. 1 sendok teh. Terus airnya dilihat sudah umum apa belum? Coba dilihat. Sudah umum. Ayo diangkat. Matikan dulu kompornya. Diangkat. Nah, mari gitu. Nih dimasukkan ke kopinya. Secukupnya ya. Gak usah sampai penuh tumpah nanti. Nah, wes terus diudek. Nanti diudek. Diaduk ya. Ayo diaduk.
Nah, kopi yang diminta papa sudah siap. Suaminya culun, Allah marah, Bu. Awas, hati-hati itu. Ya, hadirin yang Allah muliakan, sono Bu. Nah, mesti begini rumah tangga tuh Bu. Mudik nih, suami yang cinta sama istri, oleh kudu kabawa jang mitoha. Istri teu kabawa, kumaha diakalan, dibonceng di hareup. Masya Allah, romantis banget Bu, luar biasa. Dadah kamar gasih tuh Bu. Halo. Hadirin yang Allah muliakan rahimakumullah, banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu juga Bu ya. Ini satu poin aja Bu, contoh istri yang solihah itu. Pulang kerja 5.000 3 lembar, 2.000 2 lembar, 1.000 hiji, 20.000 seharian dapat kerja. Bu, siap dikasih resiko 20.000 sehari. Istri yang solehah diterima dan penuh syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian dia ke dapur masak, suaminya tidur Bu karena capek. Di tengah-tengah itu kemudian dibukakan dapur, tetenong deh ya Bu. Ternyata sangunya geus dekok Bu. Allahu akbar. Saaya nawe Bu. Masya Allah. Apa lauk pauknya? Saaya-aya, saayana. Geningan. Asin kamari Bu. Aya yang gepre hiji jang salaki. Hormat pada suami. Abu jeung asin we ngapa-apa. Aku ridho. Dibangunkan dengan penuh adab dan sopan santun. Bebek buga heula, beb tuang heula. Pas badai ngahuap, Allahok Bu. Lihat piring istrinya, ya Rabbana, istriku makan jeung asin. Neng haus neng nyanak cai neng. Sabat kadapur muacai ditukerkeun alasna. Dimakan habis yang mujen asin teh. Suami ngasih air minum, pas lihat alasna enak, hayam teh hiber ka dieu. Tuh. Allahu akbar. Istri yang bersyukur. Jemaah yang Allah muliakan, semoga bermanfaat. Kita doakan ya Ananda Sandi, besok semoga diberikan kesehatan, kelancaran akdu nikahnya, dan habis menikah hidup sing janten sepasang suci yang bahagia, bahagia lagi bahagia batin. Ibunda ayahanda ikhlaskanlah. Ayahanda ibunda telah melaksanakan tugas yang terakhir pada Allah, yakni sampai menikahkan anak-anak kita. Jasa baik ibu dan ayahanda sejak mengandung, melahirkan, mendidik, mensekolahkan sampai hari ini tidak akan hilang di hadapan Allah. Ananda apa titip satu hal? Ridullah fi ridul walidain wa syuhdullah fi syuhdil walid. Ridho Allah tergantung pada ridho ayahanda ibunda. Murka Allah tergantung pada murka ayahanda ibunda. Hati-hati Ananda. Ibunda ayahanda tidak bisa ditinggalkan. Kalau udah punya istri yang cantik, sukses dan sebagainya, tetap darah daging Ananda ada darah daging ayahanda ibu. Tetap lakukan birrul walidain. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan kalimat doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi zal jalali wal ikram. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama bainakum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Hatur nuwun hapunten kasada. Sistematik penyampaiannya. Hadirin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Pamungkas anu tiasa kapihatur hapunten anu saageng-agengna boh bilih dina panyampaianana seueur pisan kakirangan. Salajengna saur sahibul bait aya tuangeun sakedik hoyong karaosan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu rezeki janten manfaat kasayan kanggo urang sadayana. Sakitu anu kapihatur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.